energi listrik itu adalah kehidupan. Tidak ada lagi kehidupan yang bisa maju tanpa listrik. Setiap orang di Indonesia. Nah, karena itu maka Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Mamuran dalam kunjungan spesifik tanpa sebab karena kami di DPR setiap kali akan berkunjung pasti rapat pimpinan sering diceritakan oleh Pak JK bagaimana poso energi ini membangun PLTA pembangkit listrik tenaga air di poso ini dengan sungguh luar biasa perjuangannya, dengan sungguh luar biasa komitmen, sehingga terbangunlah tadi disampaikan juga karena komitmen dengan tinggi nasionalisme yang diwujudkan dalam bentuk karya-karya yang tidak mudah, sehingga memang agak molor membangunnya sampai 6 tahun disebutkan. Tetapi inilah sebuah upaya dan sungguh sinkron juga. Selain memang tekad kita dalam kemandirian energi, terlebih-lebih dibangun oleh anak-anak bangsa. Karena itu saya katakan listrik adalah kehidupan. Tidak ada lagi kehidupan tanpa listrik. Di rumah masyarakat yang paling di bawah, sudah ada listrik. Karena itu elektrifikasi 100% ya. Ini kalau listrik adalah minimum. Ada TV, ada kipas angin. Ini menengah pasti ada kulkas, pakai ada AC dan sebagainya. Ini semua yang menyebabkan pertumbuhan itu cepat naiknya. Karena kehidupan ini sekarang pemerintah mau mengubah lagi dari LPG ke listrik. Kalau itu luar biasa. Dan itulah maka asumsi kenaikan listrik itu perlu kita hidup ulang bahwa itu di bawah sekitar 10 atau di bawah sekitar 10%. Kita Komisi 7 hari ini berkunjung ke Sulawesi Tengah, besok ke Palu, nah besok akan ke Poso. Kita meninjau PLTA pembangkit listrik tenaga air di Poso yang dibangun oleh Poso Energi. Jadi kita sangat concern betul terhadap proyek-proyek semacam ini karena sebagaimana kita ketahui kita akan ke depan energi baru terbarukan harus menjadi tiang penyangga dalam energi kita. Kenapa? Karena memang kita sebagai bangsa dan negara selain energi itu handal, itu harus handal, tetapi juga harus yang clean and renewable energy. Ini sudah menjadi tuntutan kita semua karena kita climate change, kita sadar betul bahwa energi telah juga menyumbang karbon, maka kita akan menekan karbon sedemikian rupa total energi itu kurang lebih 34%. Sehingga kita juga sudah terikat dalam perjanjian Paris Agreement yang kita sudah ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Kita akan mengurangi karbon sejumlah 29% sampai tahun 2030 ekuivalen di energi ya, itu kurang lebih 340 juta ton. Maka energi-energi yang berbasis fosil yang itu menyumbang besar terhadap karbon mulai terus kita secara bertahap akan kita kurangi dan kita kedepankan energi baru terbarukan seperti PLTA ini, pembangkit listrik tenaga air yang dibangun oleh Poso Energi di Poso ini. Nah, besok kita Tadi energi listrik itu adalah kehidupan. Tidak ada lagi kehidupan yang bisa maju tanpa listrik. Setiap orang di Indonesia. Nah, karena itu maka seperti dijelaskan oleh tadi Pak Sugeng bahwa bukan hanya memenuhi kebutuhan, tapi yang listrik macam apa ya sekarang dibutuhkan? Ya maksudnya terbarukan. Terbarukan itu artinya tidak menguras bahan. Kayak kalau batu bara ya habis batu baranya, tapi juga
emisinya. Nah, jadi kalau terbarukan umumnya dari alam dan tidak pernah habis-habisnya. Kalau air selama masih bagus hutannya akan terus. Kalau surya selama ada matahari akan terus. Kalau angin selama ada angin masih terus. Jadi tidak mengambil apa-apa. Itulah bagaimana pentingnya sumber itu. Ya. Oke.